ini saya tergelitik nih, nyambung lagi nih dengan omongan-omongan ya kan banyak juga kan sekarang generasi milenial atau enggak generasi Z lah ya yang sekarang tuh TikTokan ya. Semua ngomonginnya tuh tentang trading atau enggak bahkan mengacunya bahwa mereka jargonnya tuh pengen hidup berkelimpahan uang, bahkan financial freedom. Nah, itu kira-kira pendapatnya gimana nih dari Pak Melvin dulu nih kira-kira? Konsep financial freedom itu kalau secara perhitungan matematikanya sebenarnya konsepnya sama seperti orang pensiun dini. Jadi ketika seseorang itu masuk ke fase pensiun atau pensiun dini, artinya mereka itu sebenarnya bisa bertahan hidup dari asetnya yang bekerja atau aset produktif atau investasinya yang bekerja. Biasanya dari situ. Nah, orang bisa pensiunnya di usia berapa tergantung apakah dia udah nyiapin atau enggak. Misal, kalau ada orang yang usianya 40 tahun, terus kalau ada pengeluaran keluarganya sekitar 20 juta per bulan, tapi punya uang 10 miliar, ya sudah passive income, udah financial freedom, udah cukup. Ya sebenarnya basicnya sebenarnya sama, cuman lebih keren kalau dikatakan sebagai financial freedom, tapi secara matematika angkanya sama, financial freedom, pensiun dini, sama aja. Gitu. Jadi sebenarnya sama aja dengan pensiun ya, pensiun dini ya. Ya mirip-mirip. Oke, nah dari kalau gimana nih Pak Gembong? Mungkin. Ya, financial freedom berarti bebas. Bebas apa? Bebas melakukan apapun, dia bebas pengen apapun, itu uangnya ada. Intinya kayak gitu kan. Nah, dari konsep tadi basic sekali. Ya, kalau orang freedom, bebas, lakukan apapun, berarti kan uangnya ada. Nyambung dengan konsep pensiun dini, dia nggak melakukan apapun, asetnya sudah bekerja. Betul. Otomatis, dia leye-leye itu udah langsung dapat transferan. Dia udah nggak usah mikir, nggak ada aktivitas. Tapi kalau misalnya posisinya itu adalah, tadi sudah dijelaskan perhitungannya, tapi financial freedom yang dimaksud itu apa? Tiap orang beda-beda. Tiap orang punya value yang berbeda. Financial freedom, cukup aku membayar kebutuhan pokok. Financial freedom, aku pengen A, B, C. Masing-masing beda. Nah, tapi syaratnya satu. Ya, asetnya itu sudah bekerja untuk dia. Bukan dia yang bekerja untuk aset. Nah, kalau sekarang masih trading, masih aktif, coba kalau nggak trading. Nah, gimana? Nah, di situ konsep utamanya. Jadi, ya hitung-hitungannya jelas. Ya, kalau dia nggak mau ngapa-ngapain, itu dia ya uangnya itu sudah bisa tiap bulan kebayar semua. Maunya dia ada. Ini apa? Ya, harus dari sisi investasi. Kira-kira seperti itu. Oke, tapi bisa nggak nih kalau bicara ya, dia trading, saking wah dia trading gila-gilaan tuh, menghasilkan banyak uang gitu ya. Tapi dia nggak ngapa-ngapain tuh itu uang, udah taruh aja di bank gitu kan, dalam bentuk tabungan atau dalam bentuk deposito dan dia merasa dia sudah financial freedom. Nah itu bisa nggak kategorinya disebut seperti itu mungkin? Bisa. Kenapa? Karena dari hasil tradingnya itu sekarang oke. Ini kan dia aktif nih. Trading itu kan salah satu pekerjaan. Karena aku juga ya setiap hari trading sama finansialku gitu kan, di finansialku dan trading. Ya, kalau dulu kan satu perusahaan ya gitu kan. 9 to 9 gitu kan. Dari 9 ke 9 gitu. Nah, sekarang dengan trading. Nah, itu kerjaan aktif. Nah, sekarang saya bisa nggak dari trading itu menjadi pasif? Berarti aset saya juga harus sudah bisa menghasilkan hasil tradingnya misalnya. All instrument. Parameternya gampang. Ketika saya nggak trading, kebutuhan saya tercukupi. Berarti apa? Secara pasif income dapat. Tinggal dihitung konsepnya. Ya, butuh saya berapa? Contoh, saya per bulan butuh 60 juta, 100 juta, 200 juta. Asetmu udah menghasilkan nggak? Kalau misalnya trading aktif, sekarang rubah. Anggap itu di deposito full. Bisa nggak? Dari obligasi full. Bisa nggak? Kalau itu sudah bisa, nah itu sudah masuk kategorinya. Tapi kalau belum, masih jauh Mas Bro. Masih tahapannya masih jauh ya Mas Bro. Kadang-kadang orang pengen ini Pak Wito, baru kenal saham langsung pengen trading for living financial freedom. Saya mau nanya. Sampai nanya gini, saya nanya. Akhirnya kan saya balik nanya gini.
eh, ibu, bapak punya modalnya berapa, terus kebutuhan hidup berapa, bisa hasilin return berapa. Nah, itu mesti dihitung kan. Kadang-kadang orang cuma sewenang-wenang aja dengar, oh itu bisa hidup dari trading, financial freedom atau apa kan. Tapi orang nggak mikir kan prosesnya kan dia mesti kenal dia punya modal berapa, terus kebutuhan dia berapa, terus kekuatan dia buat ngasilin return dari modal itu berapa persen kan. Kadang-kadang kan orang suka kayak gini ya, punya tradingan nih, kan uang kecil sama gede kan relatif tergantung orang kan. Dia kayak invest misalnya modal awal 100 juta, untung kan 5% tuh 5 juta. Buat beberapa orang mungkin gede, beberapa orang kecil. Tapi ada yang bilang, kecil cuma 5 juta ya, tapi kalau dihitung itu kan sebenarnya 1 bulan 5% tuh kan gede kan ya Pak. Nah itu orang-orang tuh kadang-kadang di situ tuh kurang gitu. Jadi kan ya mesti rasional juga kan ya, mau financial freedom, mau ngatur keuangan, ya balik-balik lagi ada faktor yang mesti kita lihat juga gitu ya. Oke. Ada satu case menarik kalau ngomong ya aktif trading, ya trading itu profesi atau passion, dua-duanya bisa. Kalau untuk ya trading for living, ya berarti apa? Dia trading untuk hidup. Berarti, sama ini ya, Pak, living for trading, hidup buat trading. Ukurannya gampang. Kalau di hasil trading itu masih digunakan untuk aktivitas sehari-hari, untuk aset-asetnya, dia masih ngemikir kebutuhan-kebutuhan dia, berarti dia untuk ya trading itu masih aktif atau investasi itu aktif. Ya, tapi kalau enggak, ya ada yang sudah level berikutnya yaitu passionate. Saya kalau enggak udah tercukupi semua, ini dia passion dengan trading itu, dengan market itu selalu mengajarkan hal yang baru. Jadi ibaratnya dunianya udah oke lah nominal. Jadi tahapan-tahapan 2 tahap itu yang secara perspektif. Nah, caranya gimana? Nah, saya di Financial itu kan ketemu dengan banyak klien ya. Nah, ada yang begitu memang ya Pak? Ada. Dan ini mudah-mudah loh. Ada booming. Keren ya? Booming yang sekarang lagi happening. Di saham, di kripto, dan lain-lainnya. Itu secara hitung-hitungan, oke, Mas, kalau saya pengen pensiun dini, bisa nggak? Bisa. Kenapa? Hitungannya clear. Jelas. Tapi masalahnya adalah, apakah kamu mau? Mas masih muda, Mas, umur 25, 27, gitu kan. Ada, gitu. Dia butuh apa? Oke, kalau ini terjadi, namanya investasi itu kan unpredictable. Siapa yang bisa memastikan besok? Besok naik, Mas, gitu kan. Ya, apalagi yang meme sekarang kan, crypto up gitu ya. Nah, itu bisa sekali down. Nah, itu tugas kami untuk ya membantu ya memberikan memperjelas lagi blueprint rencananya kayak gimana. Semua kondisi alternatif. Kalau kondisi terburuk pun dia siap. Nah, di situ fungsi kami sebagai financial planner. Kadang-kadang ya fondasinya ya Ci, silakan Ci. Ya kadang-kadang kan, ya mungkin sekarang lagi on fire, gede-gede terus returnnya, tapi konsistensinya nanti bisa nggak gitu terus gitu kan ya Pak? Kasarnya kadang kan memang kondisi market suka ngasih ke kita gede, tapi kadang enggak. Nah itu yang perlu diperhatiin juga ya Mas, setiap orangnya. Ya, resiko juga ya kalau kita ngomonginnya tanpa perlu ada fondasi financial planning, kitanya langsung main langsung membeli buta juga bahaya banget ya, gitu kan. Apalagi masa sekarang umur-umur anak-anak muda gitu ya, juga kan mindsetnya kan pengen langsungnya tuh cepat kaya ya. Nah itu yang mungkin bahaya juga ya Pak. Oke. Nah kalau dari pendapatnya dari mungkin Pak Gembong sama Pak Melvin nih, kalau lebih baik punya lebih baik punya banyak uang ya, atau tapi punya banyak hutang juga, atau atau lebih baik mungkin tidak ada hutang tapi uang secukupnya. Nah lebih baik seperti apa nih dari Pak Gembong sama Pak Melvin? Kadang ada orang yang seneng ya hutangnya gede gitu ya, tapi cashnya banyak gitu ya, dia sendiri pun juga kan. Nah menurut dari pandangan dari Pak Gembong sama Pak Melvin gimana? Oke, ini berdasarkan best practice ya. Ada nilai atau value masing-masing orang. Itu tiap orang beda. Ini bukan matematis 1 + 1 sama dengan 2. Beda.
Makanya di step di awal sekali financial planning itu harus bisa mendesain apa tujuan keuangan klien, goalnya, value-nya apa, baru kita bisa mendefine. Ya, oke. Kalau kita bicara terkait dengan tadi pilihan saya banyak aset tapi banyak hutang, hutang yang mana, produktif atau konsumtif? Bagaimana dia memanage? Rasionya gimana? Nah, itulah ukuran-ukuran dari financial check-up bekerja. Contoh sebagai pengusaha, ya, dia udah berpikir, oke, ini aset saya, nah, hutang saya hutang produktif, cicilannya dari investasi, gitu kan? Kira-kira mau nggak? Dari beli misalnya dari investasi, gitu kan? Terus hutangnya misalnya dia dapat soft loan 6% misalnya setahun, tapi dia bisa menghasilkan 30% setahun. Produktif. Itu orang. Nah, terus ada yang lainnya misalnya, Mas, aku financial freedom itu aku nggak mau hutang. Sesimpel itu. Ada nih gitu kan, kita udah desain, ternyata kebutuhan dia lah, Mas, aku yang penting itu dana aman. Cukup di tabungan deposito cukup. Itu value. Nah, itu karakternya. Jadi ya itu sangat relatif. Tapi yang baiknya apa? Satu adalah ya fondasinya keamanan kuat, hutangnya itu produktif, dan dia terus bisa menghasilkan secara ya tujuan jangka panjang itu cepat dengan investasi. Jadi ini kayak sudah bagian yang rumah. Kita nggak bisa memilih, Mas. Rumahnya hanya cuma saya pengen atap aja karena tinggi, ritnya tinggi. Nah ini sekali goyang, ya kena tapering misalnya warung kena tapering dari malam gitu kan, ya. Nah itu bisa jatuh. Nah ini satu fondasi. Rumah yang bagus itu strukturalnya kuat. Nah, kalau mau finansial, tadi ada 3 tahapan itu. Jadi semuanya saling melengkapi, semua saling memperkuat, dan ya dia fondasi keuangannya itu kuat, jadi dia bisa senyum, dia bisa tidur. Malam bisa tidur nyaman, gitu, tenang, kira-kira gitu. Itu berdasarkan best practice ya. Tidur tuh barang berharga ya Pak? Tidur pulas itu ya? Oke, nah ini kalau pengen ketemu sama financialku itu bisa kemana nih? Mungkin Pak Melvin, Pak. Oke, kalau misal mau butuh konsultasi atau ngobrol sama financial planner-nya di Finansialku, itu bisa dari website finansialku.com. Di situ ada menu konsultasi. Atau juga bisa lewat WhatsApp, di websitenya Finansialku itu ada nomor WhatsApp-nya 0819 115 16 119. Cek aja di website ada. Atau di Instagram pun boleh. Cek dari Instagramnya @finansialku_com. Nah dari situ DM aja pasti nanti dibantu. Jadi sebenarnya bisa kok. Gitu. Oke, saya mau nanya bagi teman-teman nih ya. Marvin mau nanya, kalau kita udah jadi klien ya, bisa konsultasi. Kita misalnya udah jadi klien Finansialku nih ya. Terus kita boleh konsultasinya berapa tiap hari gitu, atau seminggu sekali, atau sebulan sekali gitu? Jadi gini, kalau di kita itu ada dua solusi. Solusi pertama itu ada yang konsultasinya itu one time consultation. Biasanya 2 jam, dan itu tuh untuk ngobrol-ngobrol masalah keuangan yang tertentu, case-nya tertentu, atau juga financial check-up. Nah, itu maksimal 2 jam. Nah, ada juga yang solusi sifatnya itu program pendampingan selama periode tertentu. Ada yang per 6 bulan, ada yang per 12 bulan. Jadi sifatnya kontrak 1 semester atau kontrak 2 semester. Dan itu akan diperpanjang setiap periodenya. Gitu. Nanti kalau selama 6 bulan bisa berapa seminggu sekali misalnya nanya gitu boleh ya? Kalau nanyanya boleh. Even itu Pak Gembong aja bantu klien itu mungkin hampir tiap hari juga update ya Pak Gembong ya. Hari 3 kali ya Pak, kayak minum obat. Minum obat. Tapi kalau ibu-ibu suka gitu kan? Tapi kalau reviewnya setiap yang ada di kontrak itu sebulan sekali. Paling nggak di review sebulan sekali. Gitu. Ini best practice yang kita lakukan ya. Jadi kalau misalnya Bu Vivi tertarik gitu kan, saya ternyata nggak cukup 2 jam. Saya pengen didampingin. Kenapa? Saya tahu ini, tapi saya punya masalah keuangan. Tapi saya butuh teman curhat. Teman curhat aja deh. Itu kan minimum 50% ya. Iya, ibu-ibu kan gitu kan. Terus ya, 50%. Kalau sama yang di rumah suka berantem soalnya. Iya, gitu kan. Sama yang di luar.
Itu ceritanya bisa banyak gitu kan. Oke. Dari situ, yang kedua dari sisi proses pendampingan. Ada dua hal. Dapat ilmu, yang kedua dapat hasil yang terukur. Ilmunya apa? Ilmunya lebih private, one on one, ya. Itu berdasarkan apa? Yang mahal itu bukan ilmunya free, semuanya bisa diakses dengan zaman media sosial. Tapi pengalamannya, experience nanganin kasus, itu yang orang butuh. Ibarat kayak olahraga kan? Kenapa PT itu menarik jadi satu profesi? Orang bayar mahal. Padahal lari aja bisa kan? Tapi yang membuat dia bisa bergerak, memotivasi dia, ya, dan ukuran-ukurannya itu terukur gitu kan, keuangannya. Jadi kan keuangan itu rumit gitu. Nah, diselesaikan satu persatu, one by one. Ada teman yang ngobrol, ilmunya tahu. Oh, selama ini saya cuma hanya ikut-ikutan. Tapi sebenarnya konsep esensi investasi itu apa? Kita jelasin one by one. Ya kayak private gitu. Tapi kerahasiaan dijamin tetap ya Pak, karena kan ini kan jadi kasih tahu aset kita punya apa aja gitu. Satu, etika dari CFP. Nah, makanya cari yang jadi aman ya. Nah, ini ada yang CFP ya, profesional. Kenapa profesional? Karena profesional itu adalah pertama kali kita terikat sama kode etik. Ketika bicara kode etik itu profesi. Satu, ya, kode etik adalah dari sisi client first. Tujuan keuangan klien dan kerahasiaan data klien. Kalau enggak, selesai Mbak, selesai Bu, gitu kan. Karena ini profesi. Satu hilang, udah hancur profesi kita. Kira-kira seperti itu. Jadi kerahasiaan, privacy terjamin ya, jangan takut gitu. Karena kan ini kan benar-benar buka-bukaan semua nih punya apa aja. Ya, nah ini juga kan jadi memang nggak bisa sembarangan orang juga ya, memang kan memberikan konsultasi, terus kerahasiaan juga kan ya, jadi jangan sampai curhatnya ke tetangga ya, curhatnya ke saudara ya, nah harusnya curhatnya ke yang profesional, jadi biar bisa terarah ya. Saya pengen ada pertanyaan lagi nih Pak, ini kan terkait dengan kasus nih beberapa waktu yang lalu yang ramai nih Pak, yang mungkin kasusnya Joska nih ya. Nah ini gimana Pak tanggapannya nih Pak? Mungkin ada dari Pak Melvin mungkin Pak? Wah, kalau kasus Joska kayaknya lebih baik tanya ke berita aja, ke awak media, karena mereka yang wawancara ya. Oke. Kalau aku sih ya seperti yang di berita sampaikan aja sih sebenarnya. Itu concernnya di legalitas ya, itu sih. Legalitas ya. Nah kalau sebagai financial planner yang mungkin kayak hampir itu ya Pak ya. Nah itu menanggapi hal tersebut kayaknya gimana nih Pak? Supaya kalau di kita sekarang ini satu-satunya perusahaan perencana keuangan yang terdaftar di OJK. Jadi kita concern di hal itu. Kita concern di license OJK, kita juga license di keamanan data, kita punya ISO 27001 2013. Kita juga terdaftar di Kominfo. Jadi kita concern di hal legalitas dan keamanan data. Jadi sebenarnya kita coba comply lah gitu. Satu keunggulannya Pak ya, jadi kalau kita ngomong aman lah, kita juga sebagai nasabah tuh merasa aman pasti ya Pak ya, jadi karena sudah terjamin juga ya Pak ya kalau kita ngomongin. Betul. Kita berusaha jadi seorang profesional yang comply dengan peraturan sih, dan setahu saya kita secara PT satu-satunya yang terdaftar di OJK, yang lain belum ada. Wah mantap nih ya, satu-satunya yang terdaftar di OJK ya Pak, luar biasa. Jadi udah Financialku punya legal sama trust berarti ya, Melvin? Kita berusaha ke sana sih. Karena kan ini uang benar-benar kita mesti trust, ada kenyamanan. Jadi kalau udah legal, ada rasa nyaman, ya udah kita bisa jalan sama-sama jangka waktu panjang ya. Betul. Oke ya, luar biasa nih ya sharing-sharingnya malam ini ya. Mungkin ya Pak Gembong, Pak Melvin, thank you banyak nih ya atas insight-insightnya. Semoga terus berjaya Finansialku ya. Jangan lupa teman-teman ya, kalau mau financial planner, ingat Finansialku, nanti masuk ke websitenya di financialku.com ya. Nanti di sana bisa dapetin nomor WA dan Instagramnya di Finansialku ya, Pak Melvin ya. Instagramnya di financialku_com. Oke ya. Mungkin thank you banyak Pak Melvin atas mungkin ketemunya dan mudah-mudahan kita bisa sharing-sharing ya lagi ya ke depan ya. Thank you Mas Andre, thank you TVP. Thank you banyak ya. Selamat malam, happy birthday lagi ya. Terima kasih. Happy birthday Finansialku. Luar biasa. Dadah semuanya. Bye bye.
like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.